6. Kita rubah dulu menjadi 3/1 dikali 2/6. Sebelum kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu. Yaitu pembilang dengan penyebut. Yaitu 3 dengan 6. Bisa kita sederhanakan. Yaitu sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Yaitu 1 dikali 2. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam Matematika Mudah. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang pengurangan bilangan bulat dengan pecahan campuran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Untuk mengalihkan bilangan bulat dengan pecahan biasa, kita rubah bilangan bulatnya menjadi pecahan berpenyebut 1. Lalu, kalau bisa kita sederhanakan pembilang, kita sederhanakan dengan penyebut. Kalau tidak bisa kita sederhanakan, langsung kita kalikan saja. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Untuk lebih jelasnya, kita bahas langsung ke contoh soal yang pertama, yaitu 2 dikali 1/4. 2 dikali 1/4. Kita rubah dulu 2 menjadi 2/1. Lalu kita kalikan 1/4. Sebelum kita kalikan pembilang dikali pembilang maupun penyebut dikali penyebut, kalau bisa yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Penyederhanaannya yaitu pembilang dengan penyebut atau penyebut dengan pembilang. Tidak boleh kita sederhanakan pembilang dengan pembilang maupun penyebut dengan penyebut. Bisa kita sederhanakan pembilang dengan penyebut, yaitu sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Lalu karena sudah bisa kita sederhanakan, yang tidak bisa sederhanakan, lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 1, 1. Lalu 1 kali 2, 2. Jadi 2 dikali 1/4 sama dengan 1/2. Ingat, perkalian pada pecahan dengan bilangan bulat maupun bilangan bulat dengan pecahan, tidak kita samakan dulu penyebutnya. Tidak sama dengan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Pada perkalian, tinggal kita kalikan pembilang kali pembilang maupun penyebut kali penyebut. Kalau bisa yang disederhanakan, kita sederhanakan dulu. Kalau sudah tidak ada yang bisa disederhanakan, lalu kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Seperti 2 dikali 1/4. Kita rubah dulu 2-nya menjadi 2/1 karena 2/1 artinya sama dengan 2. Lalu kita kalikan 1/4. Kata ada bisa disederhanakan, yaitu 2 dengan 4, yaitu sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Karena tidak ada yang bisa disederhanakan lagi, lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 1, 1. Lalu 1 dikali 2, 2. Jadi 1/2. Jadi 2 dikali 1/4 sama dengan 1/2. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan soal yang pertama. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang kedua, yaitu 3 dikali 2/6. Kita rubah dulu menjadi 3/1 dikali 2/6. Sebelum kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, kita lihat dulu. Kalau ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan dulu.
yaitu pembilang dengan penyebut, yaitu 3 dengan 6. Bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, yaitu 1 dikali 2, 2. Lalu 1 dikali 2, 2. 2 per 2 sama dengan 1. Jadi 3 dikali 2 per 6 sama dengan 1. Yaitu caranya 3 dikali 2 per 6 sama dengan 3-nya kita rubah menjadi 3 per 1 dikali 2 per 6. Lalu 3 dan 6 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Jadi 1 kita kalikan dengan 2. Pembilang dikali pembilang. 1 dikali 2, 2. Lalu penyebut dikali penyebut. 1 dikali 2, 2. 2 per 2 sama dengan 1. Jadi 3 dikali 2 per 6 sama dengan 1. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan soal 1 dan soal yang kedua. Ingat, pada perkalian pecahan tidak perlu kita samakan dulu penyebutnya. Yang harus disamakan penyebut itu adalah pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kita lanjut untuk contoh yang ketiga, yaitu 4 dikali 5 per 2. Yaitu 4 dikali 5 per 2. Bentar. 4 dikali 5 per 2. 4 dikali 5 per 2. Caranya kita rubah dulu. 4 menjadi 4 per 1 dikali 5 per 2. 4 per 1 dikali 5 per 2. Kalau ada yang sederhana bisa disederhanakan, kita sederhanakan dulu, yaitu 4 dengan 2, yaitu sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Lalu kita kalikan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Lalu kita kalikan 2 dikali 5, 10. Lalu penyebut dikali penyebut, 1 kali 1, 1. 10 per 1 sama dengan 10. Jadi 4 dikali 5 per 2 sama dengan 10. Jadi 4 dikali 5 per 2 sama dengan, kita rubah menjadi 4 per 1. Lalu kita kalikan 5 per 2. Lalu yang bisa sederhanakan kita sederhanakan dulu, yaitu 4 dengan 2. Sama-sama kita bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi pembilang kali pembilang, lalu penyebut dikali penyebut. 2 dikali 5, 10. Lalu 1 kali 1, 1. 10 per 1 sama dengan 10. Jadi 4 dikali 5 per 2 sama dengan 10. Bisa dipahami ya adik-adik ya untuk pembahasan soal yang ketiga, yaitu 4 dikali 5 per 2. Kita lanjut untuk pembahasan soal yang keempat, yaitu 5 dikali 2 per 5. Caranya kita rubah dulu menjadi 5 ini menjadi 5 per 1 dikali 2 per 5. Lalu kita sederhanakan, yaitu dengan pembilang dengan penyebut atau penyebut dengan pembilang. Tidak boleh kita sederhanakan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Tidak boleh. Kita lihat 5 per 1 dengan dikali 2 per 5. Ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 5 dengan 5. Yaitu sama-sama kita bagi 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 2, 2. Lalu 1 dikali 1, 1. 2 per 1,
sama dengan 2. Jadi 5 dikali 2 per 5 sama dengan 2. Jadi 5 dikali 2 per 5 sama dengan 5 per 1. Lalu kita kalikan dengan 2 per 5. 5 dengan 5 bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama kita bagi 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 1, 1. 2 per 1 sama dengan 2. Jadi 5 dikali 2 per 5 sama dengan 2. Bisa dipahami ya adik-adiknya untuk contoh 1, 2, 3, dan contoh yang keempat. Untuk contoh 1, 2 dikali 1 per 4 sama dengan 1 per 2. Untuk contoh yang kedua, 3 dikali 2 per 6 sama dengan 1. Untuk contoh yang ketiga, 4 dikali 5 per 2 sama dengan 10. Untuk contoh yang keempat, 5 dikali 2 per 5 sama dengan 2. Kita lanjut untuk dua buah contoh soal lagi sebelum kita lanjut ke latihan soal untuk melihat adik-adik paham atau tidaknya tentang perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Kita lanjut untuk contoh yang kelima. Untuk contoh yang kelima yaitu 8 dikali 10 per 16. 8 dikali 10 per 16. Jadi untuk mencari 8 dikali 10 per 16 sama dengan, kita rubah dulu 8 menjadi 8 per 1 dikali 10 per 16. Lalu yang bisa kita sederhanakan dulu yaitu pembilang dengan penyebut atau penyebut dengan pembilang juga boleh. Kita lihat 8 dengan 16. Sama-sama bisa kita bagi 8. 8 dibagi 8. 1. 16 bagi 8, 2. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 1 dikali 10. 10. Lalu 1 dikali 2. 2. 10 dibagi 2, 5. Jadi 8 dikali 10 per 16 sama dengan 5. Yaitu 8 dikali 10 per 16 sama dengan 8 per 1 dikali 10 per 16. Kita sederhanakan dulu 8 dengan 16. 8 dibagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. 1 dikali 10, 10. 1 dikali 2, 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi 8 dikali 10 per 16 sama dengan 5. Kita lanjut untuk pembahasan contoh soal yang terakhir pada video pembelajaran kita kali ini sebelum kita lanjut ke latihan soal, yaitu contoh yang ke-6. 10 dikali 5 per 25. 10 dikali 5 per 25. Yaitu caranya 10 dikali 5 per 25. Caranya kita rubah 10 per 1 dikali 5 per 25. Tadi kalau bisa sederhana, kita sederhanakan dulu, yaitu 10 dengan 25, yaitu sama-sama kita bagi 5. 10 dibagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 5, 10. Lalu 1 dikali 5, 5. 10 dibagi 5, 2. Jadi 10 dikali 5 per 25 sama dengan 2. Ingat 10 dikali 5 per 25. Caranya kita rubah menjadi 10 per 1 dikali 5 per 25. Sama dengan 10 dibagi 25. Sama-sama kita bagi 5. 10 bagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5.
kita kalikan 2 kali 5, 10. 1 dikali 5, 5. 10 per 5 sama dengan 2. Jadi 10 dikali 5 per 25 sama dengan 2. Bisa dipahami ya adik-adik ya? Untuk contoh soal 1 sampai dengan contoh soal yang ke-6, yaitu perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Ingat, pecahan bilangan bulatnya kita rubah dulu ke pecahan biasa, yaitu 8. Kita rubah menjadi 8 per 1. Lalu kita kalikan dengan 10 per 16 untuk contoh yang kelima. Lalu sebelum kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, supaya lebih mudah kita sederhanakan dulu, yaitu pembilang dengan penyebut. Yaitu dalam contohnya 8 dan 16, sama-sama kita bagi 8. 8 bagi 8, 1. 16 bagi 8, 2. Setelah kita sederhanakan, lalu kita kalikan pembilang dikali pembilang, lalu penyebut dikali penyebut. 1 dikali 10, 10. 1 dikali 2, 2. Begitu juga untuk contoh yang ke-6, 10 dan 25 sama-sama kita bagi 5. 10 dibagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5. Lalu kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 5, 10. 1 dikali 5, 5. Saya dapat hasilnya bisa kita sederhanakan lagi. 10 dibagi 2, 5. 10 dibagi 5, 2. Jadi, untuk perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa, caranya cukup gampang ya adik-adik ya. Kalau ada adik-adik yang masih ragu, silakan tonton video kita lagi dari awal. Tetapi kalau ada yang masih perlu ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Oke, kita lanjut lagi ke latihan soal. Untuk melihat adik-adik paham atau tidaknya mengenai tentang perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Silakan kerjakan dulu di kertas buramnya juga boleh, di buku latihannya juga boleh. Kalau sudah tahu jawabannya, jangan lupa tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Yaitu soal latihan. Soal yang pertama, 6 dikali 5 per 12. Soal yang kedua, 7 dikali 8 per 21. Jadi soal yang pertama yaitu 6 dikali 5 per 12. Soal yang kedua 7 dikali 8 per 21. Silakan dikerjakan dulu. Jangan lupa tuliskan jawaban adik-adik di kolom komentar di bawah tentunya. Demikian dulu pembahasan soal kita kali ini, yaitu perkalian bilangan bulat dengan pecahan biasa. Mudah-mudahan video kita kali ini bermanfaat, bisa terus membantu proses belajar adik-adik juga tentunya, sehingga adik-adik semakin semangat dan berprestasi juga tentunya. Dukung terus channel pendidikan kita ini supaya bisa terus berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang yang bisa belajar bersama-sama dengan kita tentunya. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.